Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin ajma'in amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Anak soleh-solehah yang lagi di rumah saja, bagaimana kabarnya? Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Anak soleh-solehah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas 1, pelajaran 4 yang bertemakan bersih itu sehat. Nah, anak soleh-solehah, kita akan masuk ke bagian A, bersuci. Anak soleh-solehah, Islam mengajarkan hidup bersih. Kita harus selalu menjaga kebersihan. Kebersihan menjadi syarat dalam beribadah. Bersih itu indah. Orang yang suka hidup bersih, tanda orang yang beriman. Salah satu cara menjaga kebersihan dengan cara bersuci atau toharoh. Bersuci sangat diutamakan. Sebelum melaksanakan ibadah, bersuci juga harus diterapkan setiap waktu, suci badan maupun pakaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang bersuci. Sedangkan bersuci artinya disebut dengan toharoh. Bersuci menghilangkan hadas dan najis. Hadas artinya keadaan tidak suci, yang membuat seorang muslim tidak dapat melaksanakan ibadah kepada Allah. Contoh, sholat dan berpuasa. Sedangkan hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Sedangkan najis adalah sesuatu yang kotor, sehingga menyebabkan seseorang terhalang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Najis dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, najis mukhaffafah, yang kedua, najis mutawasitah, dan yang ketiga, najis mughalladhah. Najis mukhaffafah artinya najis ringan. Contoh najis mukhaffafah adalah air kencing bayi yang baru lahir, belum memakan bubur dan nasi. Sedangkan najis mutawasitah artinya najis yang sedang, contohnya kotoran hewan. Sedangkan cara mensucikannya atau cara membersihkannya dengan membasuh dengan air yang mengalir hingga bersih. Lalu kemudian najis mughalladhah. Najis mughalladhah ini artinya najis yang berat, contohnya terkena air liur anjing dan tersentuh babi. Cara mensucikannya yaitu dengan membasuh 7 kali dengan air yang bercampur dengan tanah. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian 2, yaitu macam-macam bersuci. Kamu harus bersuci sebelum melaksanakan ibadah. Sholat tidak akan diterima apabila kita tidak dalam keadaan suci. Hadas kecil bersuci dengan cara berwudu. Berwudu dapat diganti dengan tayamum jika tidak ada air di daerah atau di tempat tersebut. Bersuci juga dapat dilakukan dengan mandi atau istinja. Badan yang kotor haruslah mandi. Mandi 2 kali sehari agar badan tetap bersih dan terasa segar. Anak soleh-soleha sudah mandi apa belum? Nah, semua anak soleh-soleha kalau sudah mandi, insya Allah badannya sudah segar, sudah wangi, dan terhindar dari kuman dan penyakit. Mandi sendiri memiliki arti kegiatan atau membersihkan kotoran yang menempel di tubuh. Mandi membuat badan bersih dan sehat. Mandi dapat menghilangkan hadas besar. Dalam suatu hari, mandi dilakukan 2 kali sehari, yaitu saat pagi dan sore hari. Tentu
pada saat mandi kita jangan lupa menggunakan sabun, menggosok gigi, memakai sampo dan air yang bersih. Selanjutnya adalah istinja. Istinja adalah membersihkan najis setelah buang air kecil atau buang air besar. Adapun syarat benda yang bisa kita gunakan untuk beristinja adalah yang pertama kriterianya adalah padat, kesat, dan suci. Alat yang digunakan untuk beristinja yaitu bisa menggunakan air. Jika tidak ada air, batu, kayu, tanah, daun, tisu, kertas, dan lain sebagainya. Asalkan tidak melukai dan tidak mencederai bagian tubuh kita. Selanjutnya kita masuk ke bagian C, yaitu hidup bersih. Anak soleh-solehah, tahukah kalian, anak yang beriman harus selalu menjaga kebersihan badan dan lingkungan. Bersih badan, bersih pakaian, bersih barang-barang yang harus bersih dan rapi, serta bersih tempat tidur dan tempat tinggal. Bersih badan yaitu kita bisa mandi 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Dan mandinya jangan lupa untuk menggunakan sabun, sampo, dan menggosok gigi, serta menggunakan air yang bersih. Itu yang pertama. Sedangkan bersih yang kedua yaitu pakaian harus bersih. Pakaian yang kotor menyebabkan penyakit. Pakaian yang kotor menyebabkan gatal-gatal. Pakaian yang kotor harus segera dicuci. Saat sedang sholat, gunakan pakaian yang bersih. Pakaian yang bersih merupakan syarat sah untuk melaksanakan ibadah sholat. Sebaiknya kamu mengganti pakaian setiap hari. Sebelum mengenakan pakaian, jangan lupa berdoa, yaitu doa untuk menggunakan pakaian. Yang ketiga, barang-barang harus bersih dan rapi. Selain memperhatikan kebersihan badan dan pakaian yang kamu gunakan, kamu juga harus memperhatikan kebersihan barang-barang yang ada di sekitarmu. Alat-alat makan seperti piring, sendok, dan garpu harus dicuci setelah digunakan. Barang-barang di rumah juga harus dibersihkan secara teratur agar tidak berdebu. Dan yang keempat adalah bersih tempat. Kebersihan tempat tinggal harus selalu dijaga. Tempat tinggal yang bersih membuat penghuninya nyaman atau membuat kita yang tinggal di dalam rumah menjadi nyaman dan jauh dari penyakit. Anak soleh-solehah, lantai harus dibersihkan setiap hari. Lantai harus disapu, kemudian dipel menggunakan air yang bersih. Halaman harus dibersihkan, sampah dikumpulkan dan dibuang. Kamu harus selalu menjaga kebersihan. Setiap ruangan rumah yang bersih dan rapi membuat penghuninya nyaman. Nah, anak soleh-soleha, sudahkah di sekitar kalian, di sekeliling kalian, di tempat kalian tinggal, semua tertata rapi dan bersih? Jika belum, mari mulai saat ini kita rajin membersihkannya agar lingkungan di sekitar kita menjadi bersih dan nyaman. Anak soleh-solehah, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di video selanjutnya. Semoga anak soleh-solehah selalu sehat, selalu ceria, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.